Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPM Somlaki yang Tuhan berkati, selamat hari Minggu, Shalom untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita telah dilayakkan untuk memasuki minggu sengsara yang ke-7. Setelah kita melewati minggu sengsara pertama, kedua, hingga minggu sengsara yang ke-6. Dan hari ini adalah puncak dari kesengsaraan atau minggu yang merupakan saat-saat di mana kita memaknai penderitaan Yesus Kristus yang pada puncaknya ia mati di tiang kayu salib. Saudara-saudara, peringatan minggu-minggu sengsara ini akan mengantar kita untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Kesengsaraan yang Yesus alami dalam proses yang ia jalani saat ia berdoa di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap sampai ia menerima kesengsaraan lewat kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Namun semua itu dihadapi oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah proses. Peringatan minggu-minggu sengsara ini hendaknya tidak kita peringati sebagai tradisi ritual. Setiap tahun kita rayakan saat kita memasuki minggu-minggu sengsara dalam penambahan angka. Tetapi kita perlu maknai sebagai cara kita masuk untuk mengalami proses yang Yesus jalani. Untuk kita dapat menemukan nilai eksistensi kekristenan kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai orang-orang percaya atau sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus di masa sekarang ini. Minggu sengsara yang ke-7 ini bagi kita warga Gereja Protestan Maluku adalah saat di mana para orang tua dan saudara-saudara berkumpul untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Setelah sebagai orang tua dan lembaga gereja telah melakukan tanggung jawab kita untuk mengisi hidup anak-anak kita tentang Yesus Kristus, membawa mereka untuk mengenal siapa Yesus, kehidupan Yesus, dan jalan-jalan yang Yesus tempuh, yang semuanya memiliki nilai keselamatan. Namun hari ini Tuhan mempunyai rencana lain bagi calon anggota SIDI Gereja Protestan Maluku di tahun ini, termasuk kita yang ada di Jemaat GPM Somlaki ini, lewat mewabahnya virus COVID-19. Sehingga kita belum dapat melaksanakan peneguhan SIDI gereja. Dan saya mengajak kita semua untuk mari kita melihat peristiwa ini dengan iman, bahwa Tuhan punya rencana dan maksud bagi kita dengan waktu yang tertunda ini, untuk kita dapat mengungkapkan pengakuan teristimewa bagi adik-adik, mempersiapkan pengakuan kepada Tuhan di hadapan jemaat. Selain kita mengambil bagian sebagai alat Tuhan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang mengancam keselamatan hidup manusia dengan menghindari ibadah di kelompok yang besar, baik di gereja ataupun di rumah-rumah anggota jemaat, tetapi adalah lebih baik bahwa pada saat ini saya mengajak kita semua, teristimewa adik-adik calon anggota SIDI gereja, bahwa untuk menjadi murid Tuhan lewat peneguhan SIDI gereja di tahun ini, kita akan melewati saat-saat di mana kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita secara sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita memaknai maksud dan rencana Tuhan ini bagi kita, supaya waktu-waktu ini adalah
saat dimana kita lebih belajar untuk mengenal siapa Tuhan lewat pergumulan dan penderitaan dunia untuk wabah virus COVID-19 yang telah mengambil begitu banyak nyawa di belahan bumi ini. Tetapi juga kita dapat mengenal diri kita sebagai murid, sehingga pengenalan terhadap murid Kristus itu benar-benar kita hayati dan kita maknai, sehingga kita tidak sekedar memaknai murid di dalam ucapan sebagai murid, tetapi bagaimana kehidupan sebagai seorang murid Kristus itu yang perlu kita maknai lewat peristiwa peneguhan sidi yang tertunda di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu mari kita berusaha untuk memaknai pengenalan kita kepada Yesus dan pengenalan kita terhadap pengakuan kita untuk memilih jalan sebagai murid Yesus yang masuk di jalan-jalan Yesus itu, sehingga perayaan Minggu Sengsara ini tidak kita lewati begitu saja. Seperti yang tadi saya katakan, sebuah tradisi ritual tahunan, tetapi biarlah kita memaknai dan nilai keselamatan itu akan menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-4a. Untuk memahami bagian firman Tuhan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat perikop sebelumnya, di mana di dalam perikop sebelumnya itu Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, jangan kamu kaget bahwa dunia akan menolak kamu. Jangan kamu kaget ketika dunia akan membenci kamu. Sebab pada saat dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia terlebih dahulu membenci aku dan dunia terlebih dahulu menolak aku. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengungkapkan kepada para murid bahwa keputusan untuk menjadi murid Yesus adalah keputusan untuk mengikut jalan-jalan Yesus. Dan karena itu kalau Yesus dibenci, kalau Yesus ditolak oleh dunia, maka para murid juga akan menerima dampak dari keputusan mengikuti Yesus, yaitu ia akan dibenci dan ia akan ditolak oleh dunia. Karena itu saudara-saudara, dalam perikop bagian firman Tuhan tadi dengan judul perikop bertekun, bagian firman Tuhan ini sebenarnya merupakan bagian di mana Tuhan Yesus mau kasih ingat kepada para murid bahwa apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan tadi, bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan dunia membenci dan menolak mereka, dan apapun tantangan, kesukaran dan penderitaan yang mereka alami sebagai risiko untuk mengikuti Yesus, maka Yesus katakan dalam ayat 1 bagian bacaan kita tadi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita menghayati ucapan Yesus ini, maka kita merasakan sesuatu di dalam hati kita, bahwa Yesus telah mengingatkan kepada para murid bahwa risiko atau keputusan mengikuti Yesus sebagai murid adalah risiko atau keputusan untuk menghadapi kebencian dan penolakan sebagaimana Yesus terlebih dahulu mengalami itu. Karena itu saudara-saudara,
Yesus lewat bagian firman Tuhan ini katakan dan mengingatkan para murid, kalau pada saat kamu mendapat peristiwa seperti itu, ingatlah, jangan kamu kecewa. Jangan kamu kecewa kalau kamu ditolak. Jangan kamu kecewa ketika kamu menderita. Jangan kamu kecewa ketika kamu dibenci. Jangan kamu kecewa ketika kamu harus menerima resiko baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, bahkan termasuk juga berbagai resiko-resiko yang harus dihadapi, yang mengancam kehidupan kita. Dan yang berikut Yesus katakan, jangan kamu lari atau jangan kamu menolak aku. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang Yesus mau katakan kepada para murid. Dan saya pikir bahwa perayaan Minggu Sengsara ini memiliki makna. Dan bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk menilai, untuk melihat satu nilai ini yang penting bagi kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengalami risiko sebagai murid Yesus di masa sekarang ini, maka pesan firman Tuhan ini katakan, jangan kamu kecewa ketika kamu diperhadapkan dengan ancaman dan tantangan serta penolakan atas keputusan untuk memilih Yesus atau memilih kebaikan atau memilih kebenaran. Dan karena itu, jangan kamu menolak aku, atau mungkin dengan bahasa lain, jangan kamu berpaling atau berlari dari aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa sebenarnya pesan firman Tuhan ini bagi kita semua, saudara-saudara dan saya? Yang pertama, saudara-saudara, kesengsaraan Yesus adalah jalan yang ia tempuh untuk menyatakan kemuliaan Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia ini dari dosa. Yesus memilih jalan sengsara karena itu kesengsaraan yang Yesus putuskan sebagai jalan yang ia tempuh adalah jalan di mana murid-murid Yesus mengikut ia. Dan ia berjalan, para murid mengikut dan masuk di jalan-jalan tersebut. Karena itu pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sebagai murid di masa sekarang ini, bahwa kita tidak saja memaknai Tuhan Yesus yang berjalan dan para murid berada di belakang dan mengikuti jalan Yesus. Kita tidak saja melihat dan membaca itu dalam firman Tuhan, tetapi kita memaknai bahwa keputusan untuk menjadi murid adalah keputusan untuk berjalan di belakang Yesus dan berjalan mengikuti Yesus. Karena itu, kalau Yesus mengambil jalan sengsara sebagai jalan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, maka jalan itu adalah jalan yang kita tempuh sebagai keputusan kita untuk mengikuti Yesus dan mengikuti jalan-jalan yang Ia jalani. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah ada orang Kristen, jangan pernah ada orang percaya, jangan pernah ada murid-murid Yesus di masa sekarang ini yang kaget ketika penderitaan datang menerpa kehidupan. Jangan kita kaget ketika ancaman datang kepada kita. Jangan kita kaget ketika banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kadang kita tidak memaknai akan keputusan kita untuk memilih Yesus sebagai Tuhan kita dan memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Karena itu pada saat kita mengalami sengsara, kita lupa bahwa keputusan kita adalah kita harus berjalan di jalan Via Dolorosa untuk kita menerima kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, pada masa sekarang ini kita menemukan banyak orang Kristen yang begitu bingung,
yang begitu sulit untuk menerima kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dialami. Dan kesengsaraan itu lalu menutup mata imannya, membuat dia tidak bisa lagi melihat tentang Yesus dan melihat semua yang ada di sekitarnya. Bahkan kesengsaraan itu membuat ia dan menggerakkan ia untuk mengambil keputusan atau jalan-jalan instan, jalan-jalan pintas yang membuat ia masuk di jalan tersebut untuk bisa cepat keluar dari masalah dan penderitaan yang ia alami. Karena itu, memperingati Minggu Sengsara adalah memperingati Yesus yang menjalani kesengsaraan di dalam proses. Dan kita harus menghadapi semua kesengsaraan kita dalam proses dengan percaya sungguh bahwa firman Tuhan tidak akan keluar begitu saja, tetapi firman itu kita yakini sebagai firman yang menyelamatkan kehidupan kita. Bahwa di balik kesengsaraan ada kemuliaan. Dan karena itu, di balik sengsara kita, disitulah Tuhan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang menyambut kemuliaan Allah. Karena kita dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai kenyataan suka, duka, manis, pahit, senang, sengsara. Dan itu akan membuat kita menjadi orang Kristen yang memahami hidup ini, memahami Yesus dan memahami kita sebagai murid. Yang kedua adalah bahwa saat Tuhan Yesus sengsara, apakah ia membalas kesengsaraan itu dengan kekuatan dan kuasanya sebagai anak Allah? Padahal ia memperkenalkan dirinya pada saat mahkamah agama dan semuanya ada. Ia katakan bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi kenapa ia tidak menyatakan keberadaannya sebagai anak Allah yang bisa membalas mereka dengan kekuatan dan kuasa yang ia miliki? Ternyata kita menemukan seorang Tuhan Yesus yang tidak ingin untuk memamerkan kekuatan dan kuasanya. Ia tidak sekedar mengajar dan berbicara, tetapi ia bertindak, dan seluruh hidupnya adalah sebuah pengajaran dan tindakannya adalah pengajaran hidup bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus, ia mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses yang dijalani dengan kesabaran dan tekun. Dengan tidak harus memamerkan kekuatan dan kuasa yang kita miliki dalam hidup ini. Karena itu, ini yang perlu kita pahami, bahwa sebagai murid Yesus, kecenderungan kita hidup di dunia ini adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau siapa yang bisa bikin aku susah, yang bisa bikin aku sengsara, dan aku tidak bersalah, maka aku akan bisa membalas dia lebih daripada apa yang dia bisa lakukan. Dan itu adalah kecenderungan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau mengatakan kepada kita lewat kesengsaraannya yang kita maknai ini, bahwa bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa seluruh kesengsaraan yang ia jalani seperti seorang yang kalah, yang tidak berdaya. Namun dalam ketidakberdayaan itu ia tidak lari, tapi ia tekun berjalan di dalam proses yang ia hadapi. Karena itu, pada saat kita mengalami sengsara karena kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, mengikut jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, dan sesuatu yang ingin kita buat untuk kebaikan hidup ini, dan kita menghadapi tantangan, bahkan kita menghadapi ancaman sekalipun, ingatlah bahwa kita tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kita terpuruk sekalipun, tetapi kita ingat bahwa keistimewaan seorang Kristen adalah bukan saja membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Dan ini adalah merupakan eksistensi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, saudara-saudara, suara Yesus lewat bagian firman Tuhan tadi. Jangan kaget ketika dunia menolak kamu.
Sebab pada saat kamu menghadapi tantangan, kamu menghadapi sengsara, kamu menderita, disitulah kamu ingat bahwa aku terlebih dahulu sengsara. Aku terlebih dahulu menderita. Aku terlebih dahulu ditolak oleh dunia ini. Karena itu, kalau kamu menghadapi semuanya itu, kamu tidak boleh kecewa. Artinya Tuhan Yesus mau bilang, saat kita melakukan hal yang baik, ingatlah bahwa kita akan berhadapan dengan ketidakbaikan. Sebab Yesus tidak sekedar simbol juru selamat, tetapi Yesus adalah simbol kebaikan karena seluruh hidupnya mengajarkan tentang kebaikan dan tidak sedikit satupun ajaran kejahatan ada di dalam hidup Yesus. Yesus diidentikan dengan kebenaran dan Yesus diidentikan dengan keadilan. Karena itu, saudara-saudara, pada saat komitmen menjadi murid untuk melakukan hal yang baik, yang benar, dan yang adil, dan memperjuangkan semuanya ini, ingat bahwa kita akan berhadapan dengan ketidakbaikan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran. Namun pada saat tersebut, ingatlah, untuk hal ini kamu bisa saja terancam. Kamu harus mempertaruhkan nama baikmu, kamu harus mempertaruhkan kehormatanmu. Sebab dunia ini bisa memutarbalikkan yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Dunia ini bisa memutarbalikkan yang baik menjadi tidak baik dan yang tidak baik akan menjadi yang baik. Karena itu, di dalam kondisi kamu terancam sekalipun, ingatlah, kamu jangan kecewa. Ketika semua orang memilih untuk menyalahkan yang benar dan memutarbalikkan yang baik menjadi yang tidak baik, jangan kamu akhirnya lari dari komitmen kamu. Sebab pada saat itulah, ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kamu. Dan tidak ada keputusan untuk mengikut Yesus dan keputusan untuk melakukan kebaikan, kebenaran dengan tidak berhadapan dengan resiko termasuk ancaman sekalipun dalam kehidupan kita. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melakukan seluruh tugas dan keberadaan kita dan tanggung jawab kita sebagai murid Yesus, Yesus juga berpesan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa ketika kamu mendapat tantangan dan kamu mendapat masalah, jangan kamu menolak aku, atau dengan kata lain yang tadi saya katakan dalam bahasa saya, jangan kamu berpaling daripada Yesus dan kamu jangan berlari meninggalkan Yesus. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi tantangan, sadar atau tidak sadar, kadang kita menolak Yesus. Kita menolak untuk melakukan yang baik. Kita menolak untuk melakukan yang adil. Kita menolak untuk melakukan yang benar. Karena kita terlalu banyak mendapat tantangan dan masalah. Kita takut menghadapi tantangan dan masalah. Karena itu, saat kita kecewa dan semua orang menuduh kita salah karena kita melakukan yang baik, kadang kita lari dan berpaling daripada Yesus. Karena itu Yesus mengingatkan, ingatlah, saat kamu menghadapi semuanya ini kamu tidak boleh kecewa. Saat kamu menghadapi semuanya ini kamu tidak boleh menolak aku. Ingatlah, ingatlah, jangan kamu kecewa dan jangan kamu menolak aku. Jangan kamu berpaling daripadaku dan jangan kamu lari daripadaku. Bertahanlah sebagai murid-murid Yesus di masa sekarang ini. Sebab keputusan untuk menjadi murid tidak sekedar kita bilang kita ini orang Kristen dan kita ini orang percaya. Tetapi yang paling penting adalah kehidupan kita yang mencerminkan kehidupan Yesus itu adalah merupakan pemaknaan kita terhadap nilai kesengsaraan yang kita alami di minggu-minggu sengsara yang kita peringati setiap tahun. Tuhan kiranya menolong kita semua supaya kita tidak sekedar melewati minggu sengsara Tuhan Yesus
dan kita akan memasuki peringatan kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung nanti. Tetapi 3 hari kemudian kita percaya bahwa kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa Yesus punya kuasa. Dan karena itu tidak sia-sia kita memilih Yesus sebagai Tuhan. Tetaplah di dalam keputusan iman kita. Tetaplah menjadi murid Yesus. Bertekunlah dan jangan berpaling dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita karena kita sadar kita lemah. Dan berdoalah untuk selalu meminta kekuatan Tuhan bagi kehidupan kita, bagi saudara-saudara, bagi saya, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kita semua mengikuti khotbah di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat ibadah hari Minggu Sengsara yang ke-7 ini sekaligus ibadah perhaliran. Karena itu bagi saudara-saudara yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 ini, saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada saudara-saudara di hadapan hadirat Allah. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina pada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar dan memberkati jawaban saudara-saudara.